Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Ramadhani, NIM 200512140069 dari Prodi Sistem Informasi 2020. Di video kali ini saya akan menjelaskan sejarah internet di dunia. Sebelum itu, kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu internet. Internet merupakan singkatan dari Interconnection Networking, yang berarti jaringan komunikasi global. Internet mampu menghubungkan miliaran jaringan komputer di seluruh penjuru dunia menggunakan media komunikasi seperti satelit dan telepon. Itu merupakan penjelasan singkat tentang internet. Selanjutnya yaitu sejarah internet dunia. Sejarah internet dunia berawal mula pada tahun 1969 ketika Departemen Pertahanan Amerika (US) melalui lembaga DARPA atau Defense Advanced Research Project Agency memutuskan untuk mengadakan sayembara proyek riset penelitian tentang cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Proyek riset ini dikenal dengan nama ARPANET atau Advanced Research Project Agency. Pada tahun 1970, sudah ada lebih 10 komputer yang saling terhubung satu sama lain, sehingga membentuk sebuah jaringan organik. Tujuan awal diciptakannya internet oleh Lembaga Pertahanan Amerika Serikat adalah untuk membuat sistem jaringan komputer yang terletak di daerah-daerah vital untuk menanggulangi serangan musuh dan mengantisipasi kendala informasi terpusat. Pada tahun 1969, awal-awal ditemukannya internet, ARPANET hanya bisa menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford Research Institute, University of California, kemudian UC Santa Barbara, dan University of Utah. Kemudian secara umum diperkenalkan ke publik oleh ARPANET pada bulan Oktober 1972. Dari banyaknya permintaan ingin mengembangkan internet, akhirnya ARPANET membuat sebuah keputusan untuk membagi dua bagian jaringan yang terfokuskan, di mana jaringan internet yang terfokuskan untuk menangani keperluan non-militer seperti universitas, perusahaan, dan sebagainya dipegang oleh ARPANET. Sedangkan yang berfokus untuk mengurusi keperluan militer dipegang oleh Milnet. Dari kedua hal tersebut bergabunglah jaringan mereka dan dikenal dengan nama DARPANET, yang kemudian lambat laun hingga sekarang dikenal oleh masyarakat dengan nama internet. Kemudian sejarah internet dunia pada tahun 1980-an. Internet mulai digunakan secara terbatas untuk menghubungkan beberapa kampus-kampus di universitas terkenal di Amerika Serikat. Pada tahun 1982, protokol standar TCP/IP mulai dipublikasikan ke umum. Dan 1984 mulai digunakannya sistem nama domain. Selanjutnya yaitu National Science Foundation Network atau NSFNet mulai menggantikan peran ARPANET sebagai jaringan riset di Amerika Serikat. Tahun 1986 beberapa jaringan internasional di berbagai negara mulai dibangun dan dihubungkan dengan NSFNet. Sejarah internet dunia pada tahun 1990-an. Pada tahun 1990, ARPANET mulai dibubarkan, akan tetapi internet terus berkembang sampai sekarang. Awalnya, informasi yang bisa didapatkan lewat internet hanyalah informasi berbasis teks. Kemudian pada tahun 1990, layanan berbasis tampilan grafis yaitu WWW atau World Wide Web mulai dikembangkan oleh CERN. Selanjutnya pada tahun 1992, Internik didirikan untuk melayani pendaftaran nama domain. Dan 1994 mulailah digunakan internet di Indonesia. Selanjutnya yaitu sejarah internet di Indonesia.
Sejarah internet di Indonesia mulai sejak awal tahun 1990-an. Pada saat itu, jaringan internet di Indonesia dikenal dengan Paguyuban Network, di mana semangat bergotong royong, rasa kekeluargaan, dan kerjasama terasa sangat hangat di antara para anggotanya. Sedikit berbeda dengan suasana internet Indonesia yang sekarang, dalam perkembangannya yang kemudian terasa lebih komersial dan individual di sebagian aktivitasnya, terutama para pebisnis yang melibatkan perdagangan jaringan internet dalam perusahaannya. Ada beberapa tokoh legendaris yang tercatat dalam awal mula sejarah internet di Indonesia tahun 1992 sampai tahun 1994, yaitu RMS Ibrahim, Adi Sumarta, Suryono, Muhammad Ihsan, Utuh, Robi Subiakto, Firman Siregar, Adi Idrayanto, dan Onowi Purbo. Setiap individual sudah berkontribusi dengan keahliannya masing-masing dan mendedikasikannya dalam membangun sejarah komputer di Indonesia. Selanjutnya, penyedia internet di Indonesia di era 1994. ISP atau Internet Service Provider atau penyedia internet yang pertama kali ada di Indonesia adalah Ipteknet, yang secara resmi dioperasikan pada awal tahun 1994. Di tahun yang sama, muncul juga PT Indo Internet atau disebut juga dengan Indonet yang dipelopori secara paruh waktu oleh Sanjaya. Indonet ialah penyedia komersial pertama di Indonesia yang mendapatkan lisensi dari PT Lintas Arta terkait dengan penggunaan akses data center, internet, dan jasa komunikasi. Pada waktu itu, mereka belum begitu mengerti tentang sistem berjalannya bisnis internet di Indonesia. Indonet merupakan ISP komersial pertama di Indonesia. Akses awalnya di Indonet mula-mula memakai mode teks dengan shell akun, browser links, dan email client Pine, serta chatting dengan conference pada server AIX. Tahun 1995, pemerintah Indonesia melalui Departemen Pos Telekomunikasi menerbitkan izin untuk ISP yang diberikan kepada Indonet. Warung internet. Yang jelas tidak diketahui siapa pertama kali memulai menyediakan layanan warung internet ini di Indonesia. Tapi bisa terlihat pada tahun aktifnya itu sekitar 1996 sampai 1990-an. Beberapa tokoh dalam perkembangan warnet ini, sebut saja salah satunya adalah Wasantara dari PT Pos Indonesia. Pada tahun 1997 sampai 1998, awalnya para pionir yang memiliki beberapa komputer yang terhubung ke internet di ruang kontrakannya, mereka menyewakan komputernya tersebut kepada orang-orang. Baru kemudian dikenal dengan istilah warnet atau warung internet atau juga warin. Tapi akhirnya sebutan warnet lah yang digunakan masyarakat. Sampai akhirnya 25 Mei tahun 2000 dibentuklah Asosiasi Warnet Indonesia lewat pertemuan dan mufakat yang digelar di kantor Dikmenjur. Asosiasi Warnet Indonesia disingkat menjadi AWARI yang diketuai oleh Rudi Rusdia, namun dinilai kurang transparan oleh para aktivis. Pada tahun 2001, ketuanya diganti menjadi Judith MS, Michael Sugiardi, dan Abdullah Horo. Ketua umum yang lama yaitu Rudi Rusdia mendirikan organisasi baru yang bernama Asosiasi Pengusaha Warnet Komunitas Telematika atau APW Komitel atau juga APW bersama Abdullah Koro, Dr. Naswil Idris, Ani Sumakul, dan Aplinsya. APW bersifat komersial, bisnis warnet, dan pengusaha, sedangkan AWARI hanya komunitas warnet saja. Manfaat internet. Internet adalah jaringan komputer yang menyediakan berbagai sumber informasi dan komunikasi yang bersifat global. Sarana internet tidak mengenal batas-batas geografis suatu negara, dan jangkauan informasinya tidak terbatas. Pengguna internet semakin banyak karena didukung oleh beberapa sebab, yaitu 1. Internet merupakan sarana komunikasi murah.
Dua, di dalam internet terdapat sumber informasi yang sangat luas. Dan yang ketiga, dengan adanya internet membuka tantangan baru untuk berusaha. Keempat, informasi yang ada di internet tanpa batas atau tanpa sensor. Dan yang terakhir, jangkauan informasi dan komunikasi di internet tanpa batas. Sekian video kali ini, jika ada salah kata mohon maaf. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.